Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman. Saya dari kelas Teknik Listrik 1B. Saya akan menjelaskan prinsip fisika dan variabel fisika pada aplikasi Gravity. Yang pertama itu satelit. Satelit berasal dari bahasa Latin sateles yang berarti pelayan yang mematuhi pihak lain. Namun secara ilmiah, satelit adalah benda angkasa yang bergerak mengitari sebuah planet, membentuk jalur lingkaran atau eliptikal. Satelit ini terdiri dari dua jenis, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang memang berasal dari alam. Contohnya adalah bulan yang menjadi satelit alami untuk bumi. Yang kedua ada satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan ditempatkan di suatu orbit menggunakan peluncur untuk fungsi tertentu. Fungsinya itu bisa sebagai komunikasi, monitor cuaca, pemetaan, dan lain sebagainya. Macam-macam satelit buatan, yaitu satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit penginderaan jauh, satelit ilmiah, dan satelit militer. Satelit ini tidak memerlukan bahan bakar untuk mengorbit bumi. Satelit hanya memanfaatkan kekekalan momentum, karena di luar angkasa itu merupakan ruang vakum. Jadi di luar angkasa ini tidak ada gaya gesek yang menghambat laju satelit, sehingga satelit dapat terus bergerak mengelilingi bumi dalam kecepatan konstan. Pada zaman modern ini, satelit menjadi kunci dalam bidang telekomunikasi. Ada dua jenis sistem telekomunikasi, yaitu sistem telekomunikasi terestrial. Sistem telekomunikasi ini dibangun dan dijalankan di permukaan bumi menggunakan infrastruktur di darat untuk transmisi data melalui tiga hal penting, yaitu fiber optik, kabel, atau gelombang radio. Yang kedua ada sistem telekomunikasi satelit. Sistem telekomunikasi satelit menggunakan satelit di angkasa untuk transmisi data. Sistem ini memiliki area cakupan yang lebih luas dan bisa digunakan di mana saja, bahkan di tempat yang tidak terjangkau oleh sistem terestrial. Satelit ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas dan variabel terikat ini merupakan variabel fisika. Variabel bebas ini terdiri dari yang pertama massa satelit. Jika massa satelit besar, maka gaya gravitasinya juga besar. Yang kedua ada jarak. Jika jaraknya dekat, maka gravitasi dan kecepatannya juga besar. Begitupun sebaliknya. Kemudian ada variabel terikat. Yang pertama gaya gravitasi, dan yang kedua gaya lawan gravitasi, atau yang biasa kita sebut dengan gaya sentrifugal. Pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa ini memiliki keunikan dalam proses awal terbang dan ketika mendarat kembali ke bumi. Pasalnya pesawat tersebut terbang bagai roket dan mendarat layaknya pesawat terbang glider. Jadi pada proses awal terbang, pendorong roket dan mesin utama pada pengorbit membantu pesawat luar angkasa lepas landas dari bumi, seperti roket yang terbang tegak lurus ke atas. Kedua pendorong tersebut menurunkan pesawat luar angkasa 2 menit setelah peluncuran. Mereka jatuh ke laut. Setelah terjatuh, sebuah perahu khusus menarik pendorong tersebut keluar dari laut. Mereka akan digunakan lagi untuk penerbangan lain jika kondisinya masih memungkinkan. Tangki luar menurunkan pengorbit pesawat setelah menggunakan semua bahan bakar di dalam tangki. Tangki luar tersebut akan terbakar sendiri di atas bumi, sehingga menyebabkan tangki tidak bisa digunakan lagi. Nah, jadi ketika sampai di luar angkasa, cara kerja pesawat luar angkasa adalah dengan melepaskan massa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Massa ini disebut dengan propelan. Propelan bisa saja memiliki energi atau juga bisa merangkap sebagai bahan bakar. Selain propelan, pesawat juga perlu membawa bahan bakar dan oksidatornya. Pesawat luar angkasa dapat bertenaga listrik dengan menggunakan mesin pendorong ion. Dengan mesin ini, pesawat luar angkasa dapat memanfaatkan energi dari matahari melalui panel surya. Hukum fisika yang dimanfaatkan oleh pesawat luar angkasa ketika berada di luar angkasa adalah hukum aksi reaksi dan hukum kekekalan momentum. Ketika pesawat luar angkasa kembali ke bumi, pesawat itu terbang di langit bumi mengandalkan prinsip Bernoulli, yang mana menyatakan bahwasanya sebuah benda yang dipengaruhi oleh udara bergerak yang berbeda kecepatan pada kedua sisinya, maka benda akan terdorong ke sisi yang memiliki kecepatan yang lebih besar. Pesawat luar angkasa tersebut sangat mengandalkan udara atau angin untuk melaju menuju landasan pacu kembali. Nah, variabel fisika dari pesawat luar angkasa seperti ini variabel bebas. Yang pertama bahan bakarnya, karena sampai tidaknya pesawat luar angkasa ke orbit tergantung cukup atau tidaknya bahan bakar. Yang kedua ada daya dorong, karena untuk melawan gaya gravitasi, karena meluncur vertikal diperlukan gaya dorong yang lebih besar dari gaya gravitasi. Variabel terikatnya yaitu gaya gravitasi. Roket.
Prinsip kerja roket saat proses awal terbang dari bumi mirip dengan prinsip terdorongnya balon mainan. Sebuah roket mengandung tangki yang berisi bahan hidrogen cair dan oksigen cair. Kedua bahan bakar ini dicampur dalam ruang pembakaran sehingga terjadi pembakaran yang menghasilkan gas panas yang akan menyembur keluar melalui mulut pipa yang terletak pada ekor roket. Terjadi perubahan momentum gas dari 0 menjadi mv. M itu massa, satuannya kilogram, dan V itu kecepatan, satuannya meter per second, selama selang waktu tertentu, yaitu delta T. Ini menghasilkan gaya yang dikerjakan roket pada gas sesuai dengan persamaan. F sama dengan delta P per delta T, di mana delta P ini adalah perubahan momentum akhir dikurang momentum awal, dan kemudian delta T-nya adalah perubahan waktu akhir dikurang waktu awal. Gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda per satuan waktu. Nah, di sini ada keterangan dalam kurungnya. Dengan arah ke bawah. Sesuai hukum 3 Newton, timbul reaksi gaya yang dikerjakan gas pada roket yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan yaitu ke atas. Jadi gas akan mengerjakan gaya ke atas pada roket sehingga roket akan terdorong ke atas. Roket ini dapat bergerak di luar angkasa dengan memanfaatkan fenomena alam yang dijelaskan oleh hukum aksi reaksi dan hukum kekekalan momentum. Cara kerja roket adalah dengan melepaskan massa dengan kecepatan yang tinggi. Massa ini disebut dengan istilah propelan, yang mana propelan ini bisa saja memiliki energi atau dengan kata lain juga merangkap sebagai bahan bakar. Nah, selain propelan, roket tentu saja perlu membawa bahan bakar, karena di luar angkasa tidak ada oksigen. Selain bahan bakar, roket juga perlu membawa oksidatornya. Roket dapat pula bertenaga listrik dengan memanfaatkan atau menggunakan mesin pendorong ion atau ion thruster. Pada mesin ion, roket dapat memanfaatkan energi dari matahari melalui panel surya. Gaya yang dihasilkan oleh mesin ion relatif kecil, sehingga untuk peluncuran roket dari permukaan bumi, mesin ion tak dapat digunakan. Hukum fisika yang dimanfaatkan oleh roket adalah hukum kekekalan momentum dan hukum aksi reaksi, yang biasa disebut juga dengan hukum ketiga Newton. Roket ini memiliki variabel fisika. Yang pertama variabel bebasnya, yaitu 1. Bahan bakarnya, karena sampai tidaknya roket ke orbit tergantung cukup atau tidaknya bahan bakar. Yang kedua ada daya dorong, karena untuk melawan gaya gravitasi, karena meluncur vertikal diperlukan gaya dorong yang lebih besar dari gaya gravitasi. Variabel terikatnya berupa gaya gravitasi. Nah, geologi aplikasi gravitasi di sini digunakan untuk menentukan daerah-daerah yang berpotensi mengandung minyak bumi atau mineral sebelum dilakukan proses penambangan. Cara yang dilakukan yaitu dengan mengukur besarnya gaya gravitasi di sebuah daerah dengan alat gravimeter berdasarkan rapat massa batuan terhadap lingkungannya, sehingga struktur bawah permukaan dapat diketahui. Contohnya batuan yang memiliki kandungan mineral atau minyak akan menghasilkan berat jenis yang tinggi ketimbang batuan biasa. Maka daerah dengan kandungan mineral biasanya memiliki medan gravitasi yang lebih tinggi. Cara kerja daripada penggunaan metode gravitasi ini ialah dengan melihat peta topografi suatu wilayah untuk menentukan titik-titik pengukuran. Metode gravitasi ini tergantung pada variasi kedalaman dan kepadatan bawah permukaan suatu wilayah. Hasil-hasil pengukuran dari titik-titik yang telah ditentukan itu dibuat dalam bentuk peta anomali. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar yang dibulatkan oleh bundaran merah. Jadi yang bundaran ini merupakan zona potensial pada daerah penelitian. Nah, geologi ini memiliki dua variabel. Nah, dua variabel ini disebut juga variabel fisika. Dua variabel ini yaitu variabel bebas. Yang pertama, kedalaman permukaan, kedua, kepadatan bahan penyusun, tiga, berat jenis batuan atau densitas. Dan yang kedua nih ada variabel terikat berupa gaya gravitasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.